Ya, ketemu kembali Om. Alhamdulillah masih diberi umur panjang nih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini 2427 akan berbagi tips Om. Berhubung ada sedikit kendala, jadi nanti ada kendala, masalah atau trouble, baru dicari penyakitnya dan disere jika ketemu penyakitnya. Kira-kira begitu Om. Jadi begini Mbak, kebetulan 1 minggu yang lalu atau apa ya itu, saya punya kompresor AC itu tidak bermain Mbak. AC itu dingin sekali dan tidak bermain begitu loh. Pas berhenti saya matikan mesin, saya nyalakan, sudah mau bermain Mbak, sudah mau bermain, cetak sudah mau. Pas selang beberapa hari, nah kebetulan berapa ya, kayaknya ada videonya Mbak, saya upload juga itu. Di situ saya sekalian sambil ngetes kedinginan, kemampuan kedinginan si kompresor sih. Saya cek, memang dia tidak mau mati Mbak, tidak mau mati dia tidak mau mati kompresornya. Wah, kalau begini terus-teruskan bisa tidak baik dampaknya nanti buat si kompresor ya Mbak ya. Di sini saya mencari masalahnya, kalau dari jalur kayaknya tidak mungkin kalau dari jalur ya Mbak ya. Jadi saya cari-cari masalahnya sampai saya tes itu Mbak ya. Kalau tidak salah ada videonya, itu saya upload, nanti mungkin saya jadikan satu di blog untuk pengetesan. Itu sampai kedinginan di 2,5 derajat Mbak, itu tidak tidak mau mati si kompresor. Itu kan aneh Mbak, sampai di 2,5 derajat tidak mau mati kompresornya, benar-benar aneh kan. Begitu Mbak, tunggu dulu Mbak, ini ada ya, saya mau setting ini. Susah sekali setting. Jadi ini sementara saya nyalakan mobil. Jadi begini Mbak, saya matikan saja mobilnya Mbak ya. Untuk masalahnya saya mengambil berhubung sampai di 2,5 dia tidak mati, saya bisa simpulkan yang bermasalah itu kompresor termostat AC-nya Mbak, atau termistornya yang bermasalah, karena dia tidak bisa menyuit kompresor begitu Mbak. Jadi saya coba mencari solusi, kayaknya mungkin tidak tahu ada dijual apa enggak ya Mbak yang model begitu ya, karena kemarin saya bongkar itu, yang kemarin kita bongkar dalemannya, kok modelnya aneh. Mungkin bisa dipasangkan tapi yang universal Mbak ya, yang universal. Di situ saya terpikirkan begini Mbak, bagaimana kalau sensor suhunya saya kendalikan pakai controller yang bisa di setting begitu loh Mbak. Dan di situ saya mengambil kesimpulan untuk menggunakan termostat digital gitu Mbak. Jadi bisa kita setting nantinya. Dan untuk yang akan saya terapkan, saya kemarin mau pasang yang ini Mbak, tapi saya pikir-pikir kayaknya ini lebih asik dilihat begitu loh Mbak, lebih asik dilihat. Di sini ada perbedaan antara yang ini dengan yang ini Mbak ya. Kalau yang ini dia itu cuman pakai relay, dia akan switch putus nyambung. Tapi kalau yang ini dia mengirim signal 12 volt. Kalau aktif dia akan mengirim signal 12 volt.
jadi mungkin untuk sebagai pengaktif relay atau apa gitu kira-kira Mbak. Sebenarnya saya mau pakai yang ini Mbak, tapi saya pikir kayaknya asik yang ini. Saya lihat baru ada 2 angkanya gitu Mbak. Nah, jadi sebelum kita rakit kita pelajari dulu Mbak ya. Saya rencana mau pakai ini dan tertulis di sini kemampuannya 12 volt 12 volt 20 ampere. Dan saya untuk keamanan mending supaya lebih tenang pikiran, saya open relay dengan menggunakan relay begini. Ini kalau tidak salah 30 ampere Mbak ya. Ini berapa ampere ini ya? Ini 30 ampere kalau tidak salah ini Mbak. Jadi saya open relay pakai 30 ampere, yang mana nanti ground ini kan menyuit ground Mbak. Memutus menyambung. Untuk jalurnya seperti ini. Ini jalurnya seperti ini. Ini Mbak ya, ini positif negatif untuk menyalakan si perangkat. Nah, di sini nanti untuk penyuitan, yaitu bisa menyuit. Sebenarnya kalau untuk AC bisa disuit langsung Mbak ya, pakai ini bisa ya, karena ini 20 ampere. Cuman untuk supaya menurut saya kurang sering Mbak ya, jadi ini cuman saya pakai nyuit relay ini Mbak. Saya pakai nyuit relay, groundnya relay ini. Jadi nanti ground relay ini dapat ini. Nah begitu, jadi nanti groundnya relay dapat ini, terus yang sini dapat body, begitu Mbak. Ini kan untuk menyalakan, kira-kira begitu Mbak. Dan untuk jalurnya sebelum saya pasang begini Mbak, untuk skemanya ini relay ada, ini tulisannya tidak terlalu tentara nih Mbak. Ada 4 kaki. Nah, ada yang 4 kaki. Ada di sini ada 87, ada kaki 87, ada kaki 30. Coba saya Mbak, jangan salah tulis saya. Ini 87, yang di bawah 30, ini 87 Mbak. Maaf tangan kiri Mbak ya, pegang HP soalnya. 87 30, di sini 85, nah ini 30 Mbak ya. Anggaplah begini Mbak, di sini 85, di sini ini kaki ini 8, maaf, aduh tangan kiri lagi maaf Mbak ya. Ini 86, di sini ini 85, ini 87, ini 8, ini 30. Jadi nanti ini Mbak, anggap saja inilah, ini positif. Nanti positif, nanti ini larinya bisa ke pompa bensin atau kecolokan yang di mobil Mbak, yang di sini. Colokannya di sini, ambil positifnya saja dari sini. Tapi nanti kalau dari situ on kontak pertama dia nyala. Tapi kalau ikut di pompa bensin on kedua baru komponen ini nyala. Untuk ini positifnya Mbak ya, jangan lupa positifnya positif yang dari sini nanti Mbak. Positif yang ini yang ditaruh dioda Mbak ya, ditaruh dioda ini. Yang kemarin nanti ditaruh dioda dulu supaya dibatasi lah untuk ampernya. Jadi taruh dioda 3 ampere, ukuran 3 ampere boleh Mbak. Yang positif ini kelihatan ya Mbak, positifnya ditaruh dioda gitu Mbak, supaya aman awet alat-alatnya. Dan bagaimana ya pola sistem kerjanya ya, gini Mbak, nanti saya praktekkan juga ini cuma sekitaran dulu. Positif ini lari ke sana, lari ke Mbak ya, ke pompa bensin atau ke situ tadi. Terus ini groundnya ini lari ke body Mbak, lari ke body. Nah
di sini kan ada yang dari AC Mbah, ada dari AC kan, ada soket Mbah, ada soket di sini. Nah itu dilepas Mbah, dilepas soketnya itu. Nah nanti di sini ketemu Mbah, kalau ini dikasih ketemu, ini yang lari ke evaporator Mbah ya, nanti ini menyuit. Nah ini kalau ketemu Mbah, AC itu nyala begitu loh Mbah. Jadi nanti ini jalur yang di sini usahakan setelah sekring Mbah ya, karena di sini dua kabel ini salah satunya di sini ada sekring Mbah, ada sekring. Saya terbalik Mbah ya, atau beginilah Mbah, beginilah di sini. Oh ya, bagaimana ya? Di sini ada ini saya sudah Mbah ya. Di sini ada sekring satu kalau tidak salah, ada sekring, bukan kalau tidak salah memang ada sekringnya. Di sini satu. Nah nanti ini Mbah dapatnya di kaki 87, terus yang ini dapatnya di kaki 30. Maaf ya, kayak kerayam nih, kaki 30. Nah terus ini kan plus Mbah, plus yang lari anu tadi, plus yang lari ke sini, apa namanya, vektor ini ke sini plusnya. Dan ini negatifnya Mbah, ini negatifnya, ini harus negatifnya nanti. Ini saya taruh sini. Aduh mati Mbah, mati kah? Mati Mbah, nanti kesenyala. Harus negatif ini Mbah, kabel yang negatif ini nanti dapat di sini Mbah. Sembarang mau sini boleh. Ini kan S1 S2 toh Mbah. Nah, taruh di S1 anggaplah toh. Nah nanti dari S1 ini Mbah, dari S1 ini nanti ikut ke ground body. Begitu Mbah. Ini yang dari, karena untuk switch begitu loh. Karena relay ini dia tidak akan aktif jika tidak dapat ground, walaupun positifnya sudah ada. Kalau groundnya belum ada, dia tidak akan aktif Mbah. Kalau relay tidak aktif, ini tidak akan ketemu gitu loh Mbah. Kira-kira begitu untuk skemanya. Dan kayaknya sudah jelas Mbah ya, karena ini positif, ini negatif, ini S1 S2 untuk sebagai switch ini menyuit groundnya relay ini. Sebenarnya bisa dari sini langsung Mbah, karena ini juga relay, tapi saya cuma 20 ampere Mbah. Ini saya cari aman, saya pasang yang 30 ampere begitu Mbah. Jadi menyuit relay tanpa ini pun bisa sebenarnya, cuma saya cari aman, saya pakai relay. Dan untuk mengoperasikan ini begini Mbah, tunggu dulu Mbah, ini kenapa mati nih? Untuk mengoperasikan ini sebentar Mbah ya, saya sambung dulu. Saya sambung dulu. Nah untuk alat ini bisa direset Mbak ya, kalau bereset tekan ini sama-sama. Nah sampai muncul 8 dia reset Mbak. Dan untuk settingannya begini Mbak, ini yang dari atas ini sebagai penunjuk suhu 31 Mbak di palu panas. Nah terus yang di bawah ini Mbak, saya di dalam mobil Mbak, jadi pas ini 28. Nah ini yang di bawah ini untuk menyeting matinya begitu Mbak. Umpamanya saya setting cukup tekan satu kali Mbak ya, untuk setting di bawah ini simple, enak, tekan satu kali. Dia berkedip, kita turunkan ke berapa ya, umpamanya saya sarankan Mbak jangan di bawah 10 ya, jangan di bawah 10, mungkin 12, 13, 14 atau 15. Saya sarankan sekali lagi jangan di bawah 10 Mbak ya. Anggaplah saya setting di 15.
lama sekali sih. Anggaplah saya setting di 15 mbak. Nah ini kan suhu yang saat ini mbak, yang di ini untuk pembacaan suhu. Nah ini kan 15. Terus bagaimana nanti mau aktif umpamanya, aktifnya di umpamanya mau aktif di suhu 20 derajat umpamanya. Begini setnya mbak. Ini sebenarnya banyak settingan, kalau saya jelaskan terlalu panjang lebar mbak. Jadi yang penting saja mbak ya, untuk meset ini maaf tangan kiri mbak, untuk meset ini untuk waktu mati mbak ya. Lah terus bagaimana kalau waktu menyalanya? Ini mbak, ini tekan ditahan. Ini yang model begini mbak ya. Yang sana lebih simpel malah mbak. Ini kita tahan. Kalau nanti mbaknya mau pakai yang begini, tekan. Nah ini kan 20 mbak, P1 ada tulisannya 20. Aduh hilang, bukan 20 tuh mbak ya, 2 ya. Coba kita set begini, saya set. Nah ini tuh angkanya bisa 10 12 kan. Jadi ini penambahan mbak, penambahan dari seumpamanya saya set begini 5 begini mbak ya. Ini 5, mbak ya. Ini 5,2, ini 5,1, 5.1, ini 5. Berarti kalau saya set 5, nah, tunggu mbak ya, tunggu saat dia menyimpan. Nah di sini kan 15 mbak, tadi kan 5. Nah jadi maaf tangan kiri lah mbak ya, maaf mbak ya, tangan kiri ya sambil pegang HP nya. Ini kan 15 mbak. Nah tadi ditambah 5 berarti 20. Dia akan on di 20 dan akan cut off di 15 begitu mbak kira-kira. Dan untuk penjelasannya kayaknya sudah gampang mbak ya. Jangan lupa pakai dioda mbak, jangan lupa pakai dioda 3 ampere untuk pengaman. Dan saya sarankan kalau mau memakai yang begini, sebenarnya di sini sudah ada relay, di dalam sini ada relay mbak, ada relay 20 ampere. Tapi saya sarankan mending open relay mbak. Ini untuk sebagai pemicu ground dari si ini relay yang 30 ampere ini. Ini insya Allah lebih aman mbak daripada nanti kenapa-kenapa. Kira-kira begitu mbak. Kayaknya untuk penjelasannya itu saja mbak ya, tinggal eksekusi mbak ya. Apalagi ya, kayaknya sudah jelas mbak ya. Jadi mungkin kalau ada yang salah atau bagaimana nanti dikoreksi ya. Kayaknya itu saja mbak. Oke lanjut dikerjakan ini. Kondisi malam ini mbak ya, sambil nyantai coba di kerjakan, mudah-mudahan nanti sukses mbak ya. Oke lanjut. Oke mbak, sebelum saya lanjut mbak ya, sebelum saya lanjut untuk pengerjaan, saya mau jelas, tadi sempat ketinggalan. Apa sih kelebihannya pakai begini begitu loh mbak? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Kelebihannya begini mbak, ini barang bisa kita set sana sini. Satu kelebihannya itu mbak. Kelebihan pertama, satu bisa di set sesuai keinginan kita. Cuma saran saya mbak, jangan di bawah 10. Nah, satu itu. Kedua, kita bisa monitoring begitu loh. Bisa monitoring, bisa dilihat di dashboard di dalam kabin, bisa kita lihat begitu loh. Jadi hasil mungkin bermasalah atau bagaimana bisa kita lihat di sini. Dari suhu, naik turunnya suhu itu bisa kita lihat mbak. Tidak seperti saya kemarin itu pincang mbak. Kemarin itu saya tidak tahu, harus saya dengar itu bunyi cetek bunyi enggak ya. Jadi kan kita itu tidak tahu ini AC menyala apa tidak. Kalau dari segi indera segi kedinginan itu kayaknya kurang terlalu peka mbak ya, kecuali kalau dingin sekalian. Kayak kemarin itu kayak kejadian yang kemarin itu dinginnya sampai 2 itu sampai dingin sekali. Nah itu kan baru tapi kalau ini AC nyala apa tidak, bagus apa tidak, suhunya kedinginannya berapa, kita tidak tahu. Kalau cuma pakai monitor pakai termostat AC, karena termostat AC tidak ada monitornya begini kerjanya, dia cuman cut off begitu mbak. Tapi kalau dengan ini
terlepas mungkin dari kekurang akuratannya ini mempunyai kelebihan. Kalau masalah settingan di termostat juga ada, tapi kan ribet mbak, nanti ke dalam nanti bagaimana, ndak seperti ini. Tapi ndak tahu lah kalau yang EV kayaknya kemarin itu saya buka kayaknya ndak ada settingannya mbak, tahu di mana settingannya. Tapi yang jelas kalau pakai ini ada ya mbak, ada settingannya semua. Jadi sebelum saya kerjakan kayaknya mungkin kurang kalau tidak saya cantumkan juga kelebihan barang kalau dipasangkan termometer digital 1 bisa monitoring, tahu suhu, oh ini begini, terus bisa setting sana kemari, bisa monitoring ini ke AC nyala apa tidak, mungkin kurang freon atau bagaimana, bisa dimonitor dari sini untuk segi kedinginannya berapa, mau cut off di berapa, banyak kelebihannya mbak ya. Dan sekali lagi saya sarankan untuk penempatan ininya nanti ya seperti video yang kemarin, kalau lihat video yang kemarin ya, di lubang di dekat di dalam sana mbak ya, di dekat evaporator yang mana posisinya ditaruh di tengah mbak, ditaruh di tengah-tengah, karena situ nanti kalau lihat video sebelumnya pasti sudah tahu mbak ya, untuk penempatan ininya jangan ditaruh di kisi-kisi atau di dalam kisi-kisi yang terlalu dalam, apa jangan di situ, kurang bagus mbak, kurang bagus kalau ditaruh di situ. Harus dipasang di dalam dekat pendingin, kurang lebih jaraknya tuh begini mbak, jaraknya tuh begini. Semuanya ini pendingin kira-kira begini jaraknya 2 sentian, karena kemarin setelah saya ukur dan posisinya itu di tengah-tengah. Oke mbak, lanjut nggih. Oke mbak, lanjut. Untuk pemasangannya ini kan ada ground, nah ikan mbak ya, seperti yang saya bilang tadi, ini ground, ini positif, ini groundnya ini mbak, maaf tangan kiri. Oh, enggak kelihatan mbak ya. Ini. Untuk groundnya ini mbak ikut ke body, untuk positifnya ini bisa ikut ke sini mbak, ambil di belakang, atau bisa jadi bisa juga kalau saya punya ikut di pompa bensin mbak ya. Kalau saya punya ikut di pompa bensin ya, terserah dari sampean saja. Kalau ikut di sini on kunci pertama dia nyala, tapi kalau di pompa bensin on yang kedua kali baru menyala, kira-kira seperti itu mbak. Dan jangan lupa mbak, sebelum masuk kemari nanti dipasangkan dioda begini mbak, dioda begini. Jadi setelah masuk kemari dipasangkan dioda biar alatnya awet, untuk jaga-jaga juga kalau ada apa-apa. Dan ini sebenarnya mbak, untuk jalurnya mbak ya, saya kasih tahu jalurnya di sini mbak. Kan ada ini, ada dari sini ke sini, ada sikring terus kemari. Nah ini kan ke sini mbak. Nah ini kita cabut saja mbak, ini kita cabut saja, kita cabut. Terus kita bikinkan kabel 2 mbak ya, bikin kabel sini dengan sini, nanti menuju ke relay. Nah untuk akses kerjanya relay begini mbak, sebenarnya nggak usah pakai relay, nggak apa-apa, langsung ke sini. Mana ini, langsung ke S1 dan S2. Tapi saya sarankan mending pakai relay mbak, supaya aman mending pakai relay. Supaya aman mending pakai relnya seperti terserah dari panjenengan ya. Waduh enggak kelihatan mbak ya untuk tulisannya, nilai-nilainya. Oh ini kelihatan mbak. Nah untuk kaki-kakinya yang 2 tadi mbak, yang 2 tadi menuju ke
Nggak kelihatan banget. HP jelek mbak, HP jadul. Nah itu kelihatan mbak, ada jalur nanti dapatnya dia di 87 dengan 30 mbak ya. Dua kabel merah tadi dapatnya nanti ke 87 dan soket 30. Untuk kabel mau hitam mau merah enggak masalah, terserah panjenengan. Intinya dapatnya di soket 30 dan apa ini, dan 87 kalau nggak salah mbak ya. Ya 87 dan 30. Nah ini soket 85 sama 86 ini mbak ya, 85 sama 86. Nah untuk 86 itu nanti apa mbak ya, bisa digabung di positif. Kok di positif ini kan ya, ini 85 atau 86 terserah, di salah satu ke jalur positif mbak, ke positif. Bisa seperti yang kita satukan dengan yang jalur yang tadi, yang positif yang lari ke sini tadi. Yang satunya groundnya mbah, groundnya larinya kemari. Ground yang satunya ini hitam, yang baik yang 85 atau yang 86 itu terserah mau yang mana, pokoknya ini positif negatif tak balik enggak masalah, tapi yang positif ikut kemari atau ke pompa bensin. Terus yang satunya kan negatif mbak, yang negatif nanti ikutnya di sini, yang negatif ikutnya di sini, yang negatif ikutnya di sini. Terus yang satu ini yang satunya ini ikutnya, yang ini dapatnya ke ground, yang satunya ke ground. Masalahnya kemarin itu saya ukur mbah, harusnya ada 5 volt itu mbah. Saya takutnya ada apa-apa nanti, takutnya nanti ada bermasalah, jadi lebih aman mending pakai relay, kira-kira begitu. Saya nggak tahu itu jalur ground atau positif, cuman yang jelas saya ukur itu harusnya 5 volt. Saya cuman takutnya jadi kan itu jalurnya ketemu, jadi saya tidak lebih aman, saya mending pakai relay, kan tidak masalah untuk pemasangan dipakaikan relay. Walaupun tanpa relay pun bisa, walaupun ini langsung juga bisa mbah, tapi saya sarankan lebih aman pakai relay. Kira-kira begitu mbak ya, seperti untuk pemasangannya. Minta maaf tidak saya videokan untuk cara penyambungan kabel, kan gampang juga. Dan sekarang kita coba tes mbak ya, untuk pengetesan. Ini pengesetan kita set, jadi kita set ke 8 mbak ya. Nah tunggu dulu mbak, sementara sudah mau ini AC menyala mbak ya. Dan saya coba tes set di 8. Ini lampunya menyala. Nah menyala 8, mati. Mati mbak ya. Jadi untuk ngesetnya begini mbak, tindih 1 kali, kan tadi sudah saya bikin tutorialnya, tinggal kita set ini, terserah yang mana, terserah mau kedinginan berapa. Saya sarankan jangan di bawah 10 mbak, jangan di bawah 10 mbak, terlalu dingin juga, kasihan juga kompresor. Mungkin di setting 12, 15 atau berapa, saya sarankan jangan di bawah 10. Kalau ini kan saya cuman ngetes mbah, ngetes di 8. Nah, dan untuk tenggangnya mungkin nanti menyala di berapa begitu pak. Ini saya coba tes, tindis lama, tindis lagi. Nah di sini mbak, ini berarti kalau 8 tadi berarti 9, 10, 11. Di 11 dia akan on. Jadi umpamanya
Begini Mbak, saya anggap ini dulu Mbak ya. Anggaplah ini saya setting di 10. Nanti di 10 dia mati umpamanya. Di 10. Terus saya setting nyalanya nanti di berapa umpamanya. Di pilihan P1 kalau 10 3 berarti 10 11 12 3 10 11 12 13 pokoknya begini. Saya setting di 10 ini 3 Mbak ya. Oh beginilah 5 lah Mbak, kita tes di 5. Nah ini 5 kita tes. Nah kita lihat itu 10 Mbak ya. Itu 15 Mbak menyala ya Mbak, menyala nanti di suhu 15 dia menyala, di suhu 10 dia mati. Nah, kan ada kelihatan Mbak ya. Oh begini kelihatan. Nah itu tuh Mbak. Nah, di suhu 15 tadi menyala Mbak ya, lampunya udah kelihatan ini Mbak ya, menyala. Nah di suhu 10 nanti dia, oh ini kelihatan lampunya nih Mbak. Nanti di suhu 10 dia akan cut off. Coba kita perhatikan di suhu 10 dia off AC nya. Nah kira-kira begitu Mbak ya. Untuk pemasangan di sini terserah ya untuk anunya. Ini saya aplikasikan pakai yang ini Mbak ya. Sebenarnya ada yang seperti yang di sana saya pasang Mbak, ada itu juga yang kemarin saya untuk tes itu ada. Masalah kayaknya bentuknya agak unik ini gitu loh Mbak. Jadi saya beli yang model begini. Ini agak unik. Cuman saya pikir kecil, pas datang kok besar sekali, bingung saya mau taruh di mana. Saya pikir-pikir ini AC kan yang di sini Mbak ada jarumnya apa? Ininya. Ini kan jarang dipakai yang di sini. Yang jelas di sini saya kasih pentok terus Mbak. Setelah dibentok terus, jangan masalah angin. Setelah di sini AC ikut nyala kan, kalau ini nyala kan AC ikut nyala Mbak. Jadi saya tinggal setting sini. Yang di sini tidak saya korek-korek yang sorong-sorong yang di sini tidak saya paksa korek-korek. Jadi posisinya on terus yang di sini. Jadi saya pikir-pikir ini saya pasang di sini begitu loh Mbak. Dan kenapa alasannya saya memakai ini Mbak? Kenapa alasannya? Saya punya bermasalah Mbak. Saya tidak tahu kenapa kadang-kadang mau cut off, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sampai kedinginan saya bilang pas kemarin itu saya tes, ada videonya itu Mbak, toh Mbak perhatikan itu ada videonya, saya upload juga. Dia tidak mau cut off sampai di 2 derajat, dia tidak mau cut off. Jadi saya pikir-pikir, wah lah ini kalau begini terus kompresor bisa rusak ini. Nah, makanya saya belikan ini Mbak, saya bikin otomatis supaya dia mati menyala buat ini Mbak, toh ini kan on, tapi kan kipas AC mati. Sekarang coba kita kasih on. Kita kasih on itu 17 Mbak ya. Kita coba tes supaya turun enggak. Tadi oke ini off di 10 Mbak ya. Ini cut off di 10 Mbak ya. Nah itu 16 ya. Tidak sementara Mbak ya. Nah ini tuh 16. Nanti insya Allah cut off di 10. Modelnya kira-kira begini Mbak ya. Di sini juga enaknya bisa kita monitor, bisa kita tahu suhunya, bisa kita kendalikan mau sedingin berapa. Tapi saya sarankan Mbak jangan di bawah 10 Mbak, kasihan
terlalu dingin. Dan mungkin kasihan juga kompresornya mungkin ya. Sebenarnya bisa kemarin sampai saya cek itu mbak, sampai di 2 ya kalau nggak salah, di 2 derajat ya. Pantesan kadang-kadang kedinginan. Oh itu rupanya masalahnya. Ini mbak sebentar lagi cut off mbak ya, untuk anunya. Sebentar lagi mana tulisannya nggak ketara tuh. Ini di 10 ya, ini 10, ini 10.6, 5, 4, 3, 2, 10,1, 10. Nah sudah off mbak, AC off. Jadi kesimpulannya untuk eksperimen ini berjalan sukses di Taruna. On di 3. Oh belum on mbak ya. Coba tadi on di berapa tadi mbak? On di 15 tadi mbak ya. On di 15. On di 15. Nah on mbak, ini nyala lampunya on. Nah, kita coba tunggu. Ini settingannya sebenarnya banyak sekali mbak ya. Kalau saya mau jelaskan nanti malah terlalu panjang lebar videonya. Yang penting untuk set sudah tahu mbak, tahu tekan tahan, tekan satu lagi. Nah ini untuk di setting berapa begitu loh. Ini untuk penambahan mbak. Semamanya ini 5, terus ini 5 mbak ya. Nah terus ini 10, berarti nanti di angka 15, 10 tambah 5, 15. Jadi di angka 15 nanti dia on. Nah, begitu mbak, di angka 15 nanti dia on. Nah ini 11 mbak ya, nanti di angka 15 on. Dan nanti setelah proses AC nyala dingin sampai di 10 dia off, kira-kira begitu mbak. Ini tuh kita lihat itu lampunya, kelihatan enggak mbak lampunya? Ah itu ada lampunya mbak ya, tapi kalau di sini udah kelihatan tulisannya mbak. Nanti di sini baru kelihatan, tapi lampunya itu 10 off mbak, sudah off, lampunya mati. Ya kayaknya itu saja mbak ya. Untuk pemasangannya juga simpel dan mudah. Untuk pemasangan sensornya ada di video kemarin mbak ya. Kalau nonton video sebelumnya, dia bukan dipasang di sini mbak ya. Buat yang baru nonton video ini, dia tidak dipasang di sini sensornya, tapi dipasang di dalam di evaporator. Lokasinya pun sudah ada ya, lubangnya juga sudah saya tentukan itu, karena di situ posisi yang mana mendekati sensor bawaan begitu. Jadi kita harus ikuti juga yang bawaan ya, di letaknya, karena di situ di tengah-tengah pendingin, begitu mbak. Kayaknya itu saja mbak ya untuk video pemasangan cut off AC menggunakan sensor digital ya, termostat digital. Mudah-mudahan bermanfaat ya mbak buat semuanya yang mau ikutan monggo. Yang bingung ya nanti komenlah di blog atau di YouTube ya. Untuk masalah yang bingung nanti bisa dibantu, mungkin bisa dari WA. Ya kayaknya itu saja mbak ya untuk tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat mbak-mbak semuanya. Jangan lupa bahagia, berbanyak bersyukur, dan sedekah ya mbak. Dan untuk konco-konco, untuk teman-teman muslim, perbanyak sholawat, perbaiki sholat. Ingat mohon ya mbak. Ya begitu saja mbak ya untuk sesi kali ini. Nanti untuk video berikutnya nanti bikinkan lagi ya, untuk inspirasi ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.